Gitu. Saya tidak akan menyebutkan alamatnya, saya hanya akan baca. Jadi nanti yang saya tunjuk namanya tolong diteruskan isi dari ayat itu sampai selesai. Saya ngomong carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Nanti Bapak Ibu lanjutin, misalnya saya tunjuk Pak Edi. Yohanes, ya Matius 6:33. Ya, tapi saya nggak sebut alamatnya, Pak. Saya cuma baca isinya setengah. Nanti Bapak Ibu tolong yang saya tunjuk boleh melanjutkan ayat itu sampai selesai. Oke ya, cukup mengerti sampai di sini? Amin. Baru mau mulai sudah diaminin. Kelar dong, Pak. Ya. Oke, lanjutkanlah aku. Yang pertama saya minta Kak Lita. Siap, Kak Lita ya. Lanjutkanlah aku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan yang tidak berdiri. Lanjutkanlah aku, Kak Lita. Kak Lita, speakernya boleh dibuka. Boleh lihat Alkitab? Boleh lihat Alkitab nggak, Kak? Boleh lihat Alkitab. Silahkan tapi saya tidak menyebutkan alamatnya. Oh, oke. Saya ulangi ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak Pak Didi sudah senyum-senyum. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ruang Kak Lita, dengerin ya. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri. Oh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Iya, oke. Ayatnya di mana, Kak Lita? Mazmur 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1. Iya, oke. Terima kasih, Kak Lita. Oke, selanjutnya. Lanjutkanlah aku. Saya minta nanti Oma Yulia. Oma bisa dengar, Oma? Bisa. Oma internetnya jelek ya? Ya ini saya. Oke, Oma kita lewatin saja, enggak apa-apa. Saya minta kalau begitu saya minta. Dengar ya. Dengar, Pak, dengar. Saya minta Pak Didi yang senyum-senyum terus dari tadi. Saya minta Pak Didi. Oke, ini ayat-ayat terkenal semua kok Bapak Ibu ya, jangan takut. Lanjutkanlah aku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Silakan Pak Didi, lanjutkanlah aku. Speakernya dibuka Pak Didi. Itu di Yeremia ya. Sebab aku ini apa tadi? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Sampai selesai, Pak. Dan bukan rancangan kecelakaan. Sampai selesai, Pak. Untuk memberikan hari depan penuh harapan. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, oke. Terima kasih Pak Didi. Bisa disebutkan di mana ayatnya, Pak? Yeremia 29 ayat 11 ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya saya minta Pak Eli. Alhamdulillah. Ketawain anaknya tuh. Senang dia. Senang. Lanjutkanlah aku. Lanjut. Dahulu aku muda,
Tunggu dulu ya, Mazmur 37. Pak buka dulu ya, ayatnya berapa ya? Ulangi, dahulu aku muda. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37:25. Iya, terima kasih Pak Eli. Oke, selanjutnya saya minta Burut. Burut bisa dengar? Burut. Burut nggak bisa dengar ya? Oke, Kak Pipit kalau begitu. Saya minta Kak Pipit. Kak Pipit speakernya bisa dinyalakan? Iya. Lanjutkanlah aku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lanjutkanlah aku, Kak Pipit. 21. Berseru-seru apa ya? 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa ya? Di mana ya? Apa ya? Kalau begitu kita masih ayat Mas. Pak Didi. Kasih bocoran dong. Sudah dikasih bocoran itu, bocoran halus. Matius. Oh iya nih Matius. Matius. Si Jiroro telu. Itu jadi bahasa Jawa. Loro telu papat Pitu. 5 6 7 8. Pitu 8. Itu berapa mah? 7. Matius 7, Kak Pipit. Ayatnya tunggu sebentar. 21. Apa ya tadi ya? 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Oh, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, terima kasih Kak Pipit. Yang terakhir Bu, bisa dengar Burut? 21 apa namanya? Ibu Ruth, apakah bisa dengar? Halo, sorry tadi ada kamu. Loh kok sama Pak Budi lagi minum? Oke, Burut, sekarang Burut ya, lanjutkanlah aku. Jadi saya baca. Apaan ini, apaan? Apaan? Aduh, udah tenggak-tenggak udah lanjutkan lagi. Udah kayak presiden lanjutkan. Apa nih? Jadi saya baca ayat, tapi nggak sampai selesai. Oh, ya kalau nggak apa, kumaha. Iya, dibantu. Nanti dibantu Joakim. Yeay. Joakim kasih tahu ya, kasih tahu Oma ya. Oke. Burut ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah lanjutkanlah aku Burut. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Dilanjutkan Burut, tidak disebutkan alamatnya, dilanjutkan Oh iya, saja. boleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, terima kasih. Terima kasih, Joakim, udah dibantuin. Sama-sama. Asik. Oke, kita mulai dari kita, saya serahkan kepada Kak Yuan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali di FA, bersukacita bersama dan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita persiapkan hati kita sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami bersyukur untuk berkat jasmani, juga rohani yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan juga untuk malam hari ini. Tuhan berikan kesehatan, kami boleh bersama-sama berkumpul dalam Zoom meeting ini. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, supaya lewat FA ini Tuhan, kami boleh semakin diperbarui semangat kami di dalam Engkau, dan juga kami boleh beroleh berkat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan saat ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian sukacita. Sebentar. Jalan ya. Kita mau menjadi seperti Tuhan. Seperti
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terlalu baik buat kehidupan kami. Tak henti-hentinya kan Tuhan, bibir mulut lidah kami Tuhan memuji betapa besar Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu Tuhan buat negeri kami, bangsa Indonesia Tuhan. Ya Tuhan Yesus, begitu banyak bencana alam yang terjadi di negeri kami Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan,
sakit penyakit di negeri kami ini juga Tuhan. Juga untuk COVID yang ada Tuhan, tolong Tuhan. Halukan COVID di negeri kami Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan, para penderita dan pasien yang ada Tuhan, mereka Tuhan dapat Tuhan sembuhkan ya Bapa. Dan ya Tuhan, apabila ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Mereka dapat menyaksikan betapa Tuhan ada di negeri kami. Tuhan ada di negeri Indonesia ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, mereka dapat ya Tuhan, untuk tim medis yang ada Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan, mereka ya Tuhan dapat bersatu hati Tuhan, dapat sabar Tuhan dalam menghadapi pasien yang ada. Juga kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi serta wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, marifat buat Bapak Presiden kami Tuhan dalam menangani segala permasalahan di negeri kami Tuhan. Baik menangani COVID-19 ini Tuhan, juga menangani masalah masyarakat yang ada di negeri kami ya Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan berikan beliau hikmat, kebijaksanaan apa yang harus dilakukan untuk menangani setiap permasalahan di negeri kami. Ya Bapak, juga untuk anggota MPR DPR yang ada Tuhan, sekiranya setiap keputusan yang ada Tuhan mewakili kehidupan bangsa dan demi kemajuan negeri kami ini ya Bapak. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Budi Prasojo serta keluarga ya Tuhan. Berikan beliau hikmat, berikan beliau kebijaksanaan, berikan beliau urapan yang baru ya Bapak dalam memimpin gereja kami ini ya Bapak. Sehingga ya Tuhan, segala visi misi yang berasal daripada Tuhan, itu ya Tuhan dapat disampaikan kepada kami selaku jemaat-Mu ya Bapa. Juga untuk Ibu Budi Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarga ini Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan berikan Ibu Budi ya Tuhan pengurapan juga daripada Engkau ya Bapa, yang dapat selalu Tuhan dapat menyampaikan setiap doa-doa dalam permasalahan dan setiap keluarga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan juga ya Tuhan Yesus, juga untuk tim pastori yang ada ya Bapa, untuk cucu dan menantu anak-anak yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga ya Tuhan Yesus, juga untuk gereja kami ya Tuhan, yang sebentar lagi kontraknya akan selesai, Tuhan tolong ya Bapa. Biarlah Tuhan pilihkan tempat buat kami Tuhan, di mana kami harus beribadah dengan baik dan ya Bapa. Apakah tempat itu masih di gereja di Kelapa Gading ini Tuhan, atau di tempat lain Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada Engkau ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, juga ya Tuhan untuk setiap pertumbuhan jemaat yang ada di gereja Betani ini ya Bapa. Biarlah sekiranya kami dapat bertumbuh bersatu hati bersama-sama Tuhan, untuk semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Biarlah sekiranya ya Bapa, kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, bahwa ya Tuhan kami dalam persembahan di gereja kami ini Tuhan, di Betani Kelapa Gading khususnya Tuhan, kami selaku jemaat satu dengan yang lain Tuhan, kami dapat ya Tuhan bersatu hati Tuhan untuk memajukan gereja kami Tuhan, untuk keselamatan saudara-saudara kami juga yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sekiranya Tuhan apa yang disampaikan melalui firman-Mu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hari ini saya berdoa semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi bahagia, semuanya tidak kekurangan sesuatu apapun karena kita anak Tuhan ya. Amin. Loh, Kak Pipit sampai begitu. Luar biasa Kak Pipit. Ini penonton supporter sepak bola ya. Siap. Jadi hari ini saya diminta dijadwalkan untuk sharing firman. Awalnya bingung juga selalu ya kalau dijadwalkan. Bingung topiknya apa, tapi Tuhan kasih hikmat bahwa topik yang buat saya cukup menarik juga, judulnya adalah Are you a fan or follower of Jesus? Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, apakah kamu seorang penggemar atau pengikut Yesus? Jadi pertanyaan ini seringkali muncul buat kita pribadi, apakah kita cuma sekedar penggemar, apakah kita cuma sekedar fans, atau kita benar-benar pengikut Kristus. Nah,
ayat favorit kita atau bulan ini kita banyak berbicara tentang serupa dengan gambar Kristus. Saya bacain dulu aja, nggak apa-apa. Nanti ada ayat yang kita baca bersama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Satu ayat lagi, tadi itu ayat favoritnya di 2 Korintus 3 ayat 18. Satu ayat lagi yang juga beberapa kali disampaikan, jadi ada di Roma. Di Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 juga jelas berbicara seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, nyanya besar ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi 2 ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambar daripada Kristus Yesus. Nah, coba kita lihat. Pertanyaannya adalah, apa itu serupa dengan Kristus? Sudah banyak dibahas ya oleh Pak Eli, Pak Budi, ketika ada pertanyaan serupa dengan Kristus. Tapi saya percaya, apakah muka kita sama dengan Kristus? Apakah kita berambut gondrong? Apakah kita punya janggut? Atau seperti apa yang dimaksud serupa dengan Kristus? Saya coba bertanya dengan istri saya bahwa, dan saya pun percaya dengan pendapat atau statement ini, bahwa ketika kita dinyatakan serupa dengan Kristus, artinya adalah kita punya yang namanya Kristus. Kita punya yang namanya karakter Kristus. Jadi, pertama kali kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya terjadi yang namanya perubahan karakter. Jadi, saya percaya, saya yakini bahwa serupa dengan Kristus artinya kita mempunyai yang namanya karakter Kristus. Karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Makanya kita dibilang serupa dengan Kristus. Karena Kristus atau karakter-karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Dan pertanyaannya adalah, ketika kita sudah punya karakter Kristus, orang-orang yang mempunyai karakter Kristus pasti adalah orang-orang yang dewasa rohani. Saya berbicara 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu buat anak-anak tunas, bahwa ketika kita ingin serupa dengan Kristus, kita harus punya karakter Kristus. Nah, orang-orang yang punya karakter Kristus itu syaratnya adalah dewasa rohani. Rada susah ketika kita masih anak-anak rohani tapi kita punya karakter Kristus. Sedangkan anak-anak sukanya susu, tidak mau makanan-makanan keras, sukanya disuapin dan sebagainya. Tapi dewasa rohani saya yakini pasti punya yang namanya karakter Kristus. Jadi karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepas ya, bahwa orang yang serupa dengan Kristus pasti punya yang namanya karakter Kristus. Orang yang punya karakter Kristus pasti dewasa rohaninya. Berikutnya adalah yang paling ingin saya sampaikan adalah orang-orang yang dewasa rohani adalah bukan cuma sekedar penggemar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang dewasa rohani bukan cuma sekedar penggemar, tetapi buat saya pribadi adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita mau jadi punya dewasa rohani, ya kita tidak cuma sekedar ngefans, tidak cuma sekedar penggemar, tapi kita harus ikut, kita harus totalitas seperti Yesus. Dengan kita ngikutin Yesus, kita akan bertumbuh dewasa rohani kita akan punya karakter Kristus, dan ujungnya adalah kita akan serupa dengan Kristus. Mari, hari ini kita akan belajar apakah kita cuma sekedar fans atau kita benar-benar pengikut Kristus, sehingga ujungnya kita akan serupa dengan Kristus. Nah,
Saya meyakini seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya beberapa kali ketika saya diminta sharing, saya ngambil kutipan ini. Pengikut Yesus atau follower of Jesus pasti mengenal pribadi Yesus. Jadi saya tulis di atas, pengikut Yesus sama dengan mengenal pribadi Yesus. Kalau pengikut Yesus, dia ngaku pengikut Yesus, dia mulutnya mengaku di mana-mana cerita bahwa dia pengikut Yesus, tapi dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengenal pribadi Yesus, itu namanya bohong. Saya mungkin menyatakan dia cuma sekedar penggemar Yesus, dia cuma sekedar ngefans sama Yesus. Tapi kalau dia benar-benar pengikut Yesus, dia pasti akan mengenal pribadi Yesus. Jadi, kutipan dari Max Lucado di buku Just Like Jesus, hanya seperti Yesus, dia bilang begini, orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya mulai terdengar sama, berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ketika kita hidup bersama Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita akan mengambil pikirannya, kita akan mengambil prinsipnya, kita akan mengambil sikap-sikapnya, bahkan kita akan menyerap hatinya. Artinya ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita akan dewasa rohani. Kenapa bisa dewasa rohani? Karena kita mengambil pikiran Tuhan, kita mengambil prinsip-prinsipnya Tuhan, kita mengambil sikap-sikapnya Tuhan, kita menyerap hatinya Tuhan. Oleh karena itu, statement saya bahwa pengikut Yesus sama dengan mengenal pribadi Yesus. Sering-seringlah kita berhubungan atau membangun hubungan dengan Yesus. Karena yang namanya pengikut itu biasanya ngintili, kalau bahasa orang Jawa ya. Ngintili itu kemanapun ikut, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar menjadi pengikut Yesus. Seperti apa sih mengikut Yesus? Nah, coba kita tanyakan, kita introspeksi ke diri kita masing-masing, jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, atau bahkan pikiran kita, boleh kita berkomunikasi dengan pikiran kita berkomunikasi dengan hati kita. Apakah kita cuma sekedar penggemar Yesus? Apakah kita sekedar mengagumi Yesus? Apakah kita sekedar ngefans sama Yesus? Atau benar-benar kita menjadi pengikut Kristus? Atau benar-benar kita ikutin apa yang Yesus mau, apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus takuti, atau apa yang Yesus benci. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut sejati Tuhan Yesus? Ya, apakah cuma fans atau followers? Nah, ada yang namanya kejelasan status, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, dua orang yang sedang menjalin hubungan perlu yang namanya kejelasan status. Baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin yang sejak lahir sudah jadi orang Kristen. Setelah sekian lama menjadi orang Kristen, bagaimana status hubungan kita dengan Yesus? Sudah jelaskah hubungan kita dengan Yesus? Apakah kita baru sekedar pengagum fans Yesus, atau kita sudah menjadi pengikut atau follower Kristus? Coba dicek dengan lamanya waktu kita, sudah mulai ikut Kristen atau sudah sejak kita mengaku mulut lidah kita sebagai Tuhan Yesus, sudahkah terjadi perubahan-perubahan karakter? Karena saya yakini orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang follower Jesus, pasti akan terjadi perubahan-perubahan karakter. Kenapa? Karena dia mengenal pikirannya, dia menyerap hatinya, dia menyerap sikap-sikapnya Tuhan. Mari sekali lagi dicek, kita butuh kejelasan status hidup kita. Kita butuh kejelasan status daripada cara kita menyikapi hidup. Kita sekedar pengagum Tuhan Yesus, atau kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus? Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca di Lukas 9. Di Lukas 9 ini ayat yang cukup terkenal dan ayat yang hampir semuanya orang tahu ya. Lukas di 9 ayat 23 sampai 24.
Mari kita sama-sama baca. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sudah jelas di situ di Lukas 9 ayat 23 ada sebuah statement dari firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku, artinya follower of Jesus, bukan pengagum Yesus, bukan penggemar Yesus, tapi mau mengikuti Tuhan Yesus, mau mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus benci dia ikuti, apa yang Tuhan Yesus sukai dia ikuti. Nah, di situ jelas dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada 3 kriteria menjadi pengikut Kristus ya, cukup jelas. Makanya hari ini kita berbicara sesuatu yang sering dibahas, tapi kita coba nilai dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, kriteria untuk menjadi pengikut Kristus adalah menyangkal diri. Mari sama-sama katakan menyangkal diri. 2, 3. Menyangkal diri. Menyangkal artinya mengatakan tidak. Katakan tidak, itu artinya menyangkal. Jadi berikutnya apa, Pak Didi, terkait menyangkal diri? Menyangkal diri artinya mengatakan tidak untuk kemauan diri sendiri. Nah, sudahkah kita mengatakan tidak untuk kemauan diri sendiri? Kalau kita belum bisa mengatakan tidak untuk kemauan diri kita sendiri, bisa jadi kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kenapa? Pengikut Kristus yang sejati yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri artinya mengatakan tidak untuk kemauan diri sendiri. Keinginan kita kita tolak. Keinginan kita untuk dihormati, untuk ingin terus dihargai, untuk terus ingin menjadi kaya raya, untuk ingin menjadi di atas orang lain, untuk ingin apapun itu. Mengatakan tidak untuk kemauan diri sendiri. Nah, prinsipnya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah selama kita masih mencari kesenangan diri sendiri. Karena kesenangan diri sendiri kadang-kadang dan sering bertolak belakang dengan sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah selama kita masih mencari kesenangan diri kita sendiri. Selama kita masih mementingkan ego kita, selama kita masih mengutamakan hidup kita sendiri. Pasti tidak bisa menyenangkan hati Allah. Karena apa? Karena kita belum menyangkal diri kita sendiri. Nah, hanya jika kita menyangkal atau hanya jika kita meniadakan diri. Artinya apa meniadakan diri? Tidak mengutamakan diri sendiri. Menomorduakan diri sendiri. Barulah Kristus menjadi nyata lewat hidup kita. Artinya apa? Menjadikan Kristus nomor 1 dalam hidup kita. Hidup kita akan merasakan yang namanya Kristus. Jadi, ketika kita bisa menyangkal diri, ketika kita meniadakan diri, mengutamakan kepentingan Tuhan Yesus, mengutamakan kepentingan hati Allah, Kristus akan nyata lewat hidup kita. Oke. Yang pertama adalah menyangkal diri. Kriteria pengikut Kristus. Yang kedua, kita sama-sama tahu di ayat tadi di Lukas 9 ayat 23 ada yang namanya memikul salib. Salib ya, kita tahu salib, silang. Salib kita adalah ketika kehendak kita dan kehendak Allah saling bersilangan. Jadi, Pak, bagaimana sih rasanya memikul salib? Memikul salib itu ketika kita punya keinginan A, tapi Allah punya keinginan B. Nah, ketemu enggak antara keinginan A sama keinginan B? Itu rasanya disalib.
berat banget. Kita pinginnya A. Kita kekeh ego kita, Tuhan aku maunya A, Tuhan aku pinginnya seperti ini loh Tuhan, aku mau dihargai orang seperti ini loh Tuhan, aku mau menjadi orang yang seperti ini loh Tuhan. Tapi kehendak Tuhan itu pinginnya B, saling bersilangan. Itu sejujurnya adalah salib kita, itu sejujurnya adalah memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memikul salib adalah keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Cukup berat memang ketika kita menjadi serupa dengan Kristus. Tapi buat saya pribadi, ya memang harus seperti itu. Orang yang serupa dengan Kristus itu adalah orang-orang yang punya karakter Kristus. Orang-orang yang sudah dewasa rohaninya. Dewasa rohani salah satunya adalah tidak mementingkan daging, tapi lebih mementingkan roh. Jadi ketika kita punya keinginan A, Tuhan Yesus atau Allah punya keinginan B, itu artinya kita sedang berjibaku dalam hidup kita. Kita sedang berusaha memikul salib kita. Memikul salib, keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Dan seharusnya dilakukan setiap hari. Tadi di Lukas 9 ayat 23 dikatakan menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga, ciri utama dari pengikut Kristus adalah apabila Roh Kristus ada di dalam hidupnya dan menguasai keinginan dirinya. Simpelnya begini. Daging itu, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Orang-orang yang pengikut Kristus, cirinya adalah dia mengutamakan roh daripada dagingnya. Dagingnya kalah dengan roh, simpelnya gitu. Padahal kita tahu namanya daging itu susah untuk ditolak. Nah, ciri-ciri paling gampang adalah ketika roh itu sudah menguasai hidup kita, bukan daging kita yang menguasai hidup kita. Itu ciri utama dari orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, ada statement yang menarik. Cara hidup yang salah bila disilang oleh salib akan menjadi saleh. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ya, karena kita mengutamakan roh. Jadi ketika kita punya kehidupan yang tidak benar, kita tahu kehidupan yang tidak benar itu daging kita, kedagingan kita, tetapi ketika kita silang, ketika kita memikul salib karena tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, lama-lama kita melakukan keinginan Tuhan, kita akan menjadi orang yang saleh. Jadi cara hidup yang salah bila disilang oleh salib akan menjadi saleh. Oke. Kriteria pengikut Kristus yang pertama, tadi kita udah bahas, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus, follower of Jesus. Nah, ini di awal tadi udah saya sampaikan bahwa tolak ukur keberhasilan atau tolak ukur pengikut Kristus yang sejati adalah serupa dengan Kristus. Jadi yang namanya pengikut itu harus serupa dengan Kristus. Apa saja Bapak Ibu yang serupa dengan Kristus? Pikirannya harus pikiran Kristus. Apa yang manis, apa yang sedap didengar, semuanya dilakukan. Sikapnya Kristus. Perasaannya perasaan Kristus. Sudahkah dalam hidup kita? Kalau kita cuma sekedar fans, hidup kita biasanya tidak penuh dengan belas kasihan. Karena di dalam hidupnya Tuhan Yesus, itu paling tidak ada dua hal. Belas kasihan dan pengampunan. Belas kasihan dan pengampunan ini yang jarang dipunyai oleh orang-orang di dunia ini pada umumnya. Ya, tapi ketika ngomong belas kasihan itu lebih dari sekedar berbuat baik ya. Saya meyakini belas kasihan itu lebih dari berbuat baik. Kan pengampunan itu juga jarang ditemuin oleh orang-orang di dunia ini. Artinya, serupa dengan Kristus, pikiran, sikap, perasaan, perkataan, tindakan, semuanya sesuai dengan Kristus. Semuanya sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Jadi, serupa dengan Kristus, simpelnya adalah menyukai apa yang disukai Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hidup, ketika Tuhan Yesus berbicara melalui Roh Kudus, kita menyukai apa yang disukainya. Serupa dengan Kristus, membenci apa yang dibencinya. Simpelnya adalah ketika kita mau hidup serupa dengan Kristus, kita mesti menjadi pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus itu menerapkan pola hidup what would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ketika ketemu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika.
apa yang akan Yesus lakukan, apa yang Yesus sukai, apa yang Yesus benci. Itu adalah salah satu ciri kita menjadi pengikut Yesus. Jadi tadi ada yang namanya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Pikiran, sikap, perasaan, perkataan, tindakan serupa dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Nah, ini ada menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan ada contoh model pengikut Kristus. Nah, ini masih satu ayat ya, masih satu ayat. Semuanya di pasal yang sama, di Lukas 9. Kalau kita baca di Lukas 9, itu ada perikop mengikut Yesus atau mengikut aku ya. Gitu. Kita akan baca kalau tadi di Lukas 9 ayat 23 sampai 24, kita akan baca di Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62, Bapak Ibu Saudara. Contoh atau model pengikut Kristus, aplikasinya itu kayak gimana? Kita akan belajar bagaimana yang namanya serupa dengan Kristus itu butuh yang namanya bayar harga. Enak banget serupa dengan Kristus, nggak butuh bayar harga. Susah ya Bapak Ibu. Namanya serupa dengan Kristus itu ada harga yang harus dibayar, ada kedagingan yang mesti dimatikan. Oke, kita sama-sama baca di Lukas 9 ayat 57. Di layar juga ada 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini di 58 ya. Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur bapakku." Sesuatu yang baik, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Itu adat orang Yahudi, harus menguburkan bapaknya. Yang menarik, Tuhan Yesus menjawab, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Itu respon Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertama, dia tidak punya tempat, bahkan untuk meletakkan kepala saja tidak punya. Yang kedua, Tuhan Yesus berbicara, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, ada respon ketiga Tuhan Yesus kepada orang yang lain, orang yang berbeda. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kalau tadi menguburkan bapakku, kalau ini pamitan dulu sama keluargaku. Tapi coba lihat jawabnya Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Waduh, ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri merinding, ngeri-ngeri bagaimana ya? Wong niatnya baik, Tuhan aku tuh mau pamitan dulu, pamitan ngobrol sama keluargaku kalau aku ingin mengikut engkau. Tapi yang menarik, Tuhan langsung bilang setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya Tuhan sedikit menegur itu. Nah, kita akan bahas apa sih contoh model orang yang mengikut Yesus, contoh model follower of Jesus. Ada 3. Kalau tadi tiga kriteria pengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Nah, ini 3 model pengikut Kristus, 3 contoh model pengikut Kristus. Yang pertama, bersedia kehilangan rasa aman. Jadi Tuhan Yesus bilang apa tadi di ayat 57 dan 58, kalau serigala punya liang, kalau burung punya sarang, tetapi anak manusia untuk menaruh kepalanya saja tidak ada. Artinya ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita mesti siap yang namanya kehilangan rasa aman. Banyak orang mengikut Yesus, khususnya zaman dulu pada saat Yesus ada ya, hanya melihat sisi yang menyenangkan, masanya banyak. Wah, Tuhan Yesus banyak masanya nih. Tuhan Yesus banyak
Tuhan Yesus banyak penggemarnya, Tuhan Yesus banyak pengikutnya, kelompok yang berpengaruh, fasilitasnya memadai. Nah, banyak orang mengikut Yesus cuman sisi yang menyenangkan, sisi yang enaknya, dan lain-lain. Tetapi justru jawaban Yesus di ayat 58 menunjukkan sisi lain untuk ketika kita menjadi murid, untuk ketika kita menjadi mengikut Yesus, ketika kita mau mengikuti Yesus. Sisi lainnya adalah ketika kita ikut Yesus, kita mesti siap tertolak. Kita mesti siap dikucilkan, kita mesti siap dipisahkan dari kenyamanan. Comfort zone kita dipisahkan karena kita ingin ikut Yesus. Begitu Bapak Ibu, kita mesti bersedia kehilangan rasa aman jasmani kita. Tanpa kesiapan melepaskan rasa aman, jadi kalau kita nggak siap melepaskan rasa aman dan hanya mengandalkan rasa aman dalam Kristus, kita bukan pengikut Kristus, melainkan pengikut keinginan diri sendiri. Jadi kita mesti siap melepaskan rasa aman dan kita mengandalkan keamanan daripada Kristus. Itu kita disebut pengikut Yesus. Yang kedua, di ayat 59, ayat 60. Ketika ada seseorang, aku mau mengikut Yesus, tapi saya mau pulang dulu, saya mau menguburkan bapakku. Contoh model pengikut Kristus yang kedua adalah rela melepaskan ikatan, relasi. Jadi harus rela melepaskan ikatan. Itu berat buat saya pribadi ya. Kenapa? Frase atau kata-kata menguburkan bapakku buat orang Yahudi adalah sebuah kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya sampai menguburkan. Itu sesuatu yang sifatnya wajib. Budaya. Budaya itu buat orang Yahudi itu susah dilanggar. Budaya itu susah untuk, apalagi orang Jawa ya biasanya, susah untuk dilanggar. Orang tua harus dihormati dan sebagainya. Tapi ketika ada yang ngomong begitu, Tuhan Yesus menjawabnya sedikit berbeda, Bapak Ibu. Kita bisa baca tadi di ayat 60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa, Bapak Ibu? Yesus menekankan bahwa siapapun yang memprioritaskan ikatan duniawi, bahwa siapapun yang memprioritaskan keluarga, memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan hubungan sosial, memprioritaskan hartanya, tidak layak menjadi Kristus Yesus. Bahkan maaf ya, keluarga pun ketika kita mengutamakan keluarga di atas Tuhan Yesus, tidak layak disebut sebagai murid Yesus, tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus, sehingga tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kesimpulannya apa? Terkait kita harus rela melepaskan ikatan. Tidak ada prioritas apapun yang mengalahkan tempat pertama dan yang terutama selain Tuhan dalam kehidupan pengikut Kristus yang sejati. Jadi pengikut Kristus yang sejati, orang-orang yang serupa dengan Kristus selalu mengutamakan Tuhan di tempat yang pertama, selalu mengutamakan Yesus di tempat yang utama. Yang ketiga, yang terakhir, contoh atau model pengikut Kristus, kalau yang pertama tadi dia harus melepaskan rasa aman, yang kedua harus melepaskan ikatan, yang ketiga adalah mau melepaskan fokus duniawi. Jawaban Tuhan Yesus di ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan di situ? Ada kata pamitan sebenarnya. Pamitan adalah tindakan yang sopan santun. Pamitan adalah suatu penghormatan kepada keluarga kita. Tetapi kata-kata pamitan dibalas atau dijawab dengan Tuhan Yesus membajak sambil menoleh ke belakang. Membajak sambil menoleh ke belakang adalah ungkapan sikap menunjukkan kita tidak fokus. Sikap tidak fokus dan mendua hati. Membajak sambil menoleh ke belakang itu kita masih tidak fokus, kita masih mengingini sesuatu yang ada di belakang kita. Kita masih mendua hati kita. Sehingga kita tidak bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi mari kita fokus sama Tuhan, kita jangan mendua hati. Jadi kenapa sih Tuhan bilang begitu? Karena tekadnya belum bulat untuk mengikut Tuhan Yesus. Tekadnya belum sepenuhnya, belum 100% untuk mengikut Tuhan Yesus. Masih ada tekadnya baru 99%. 1%-nya masih ingin pamitan sama keluarganya. Dan keputusannya bergantung pada orang tua yang dianggap berwenang sebagai penentunya.
saya coba belajar bahwa ada benarnya ketika penundaan atau menunda sesuatu bisa menjadi pembatalan. Ketika kita banyak menunda segala sesuatu, artinya apa? Kita sedang secara tidak langsung itu membatalkan dan berakhir dengan kegagalan. Jadi kalau kita banyak menunda, siap-siap untuk batal. Dan kalau kita banyak menunda, siap-siap untuk kita gagal. Makanya mari kita fokus dan tidak mendua hati. Yang terakhir, saya percaya ketika kita sudah bisa menjadi model pengikut Kristus, kita bersedia kehilangan rasa aman, kita rela melepaskan ikatan, kita rela melepaskan fokus duniawi. Ketika kita mengikut Yesus, ada yang namanya bayar harga. Dan bayar harga pasti mendapatkan kompensasinya, Bapak Ibu. Apa yang ditinggalkan adalah sesuatu yang sangat berarti. Ketika kita meninggalkan keluarga kita, ketika kita meninggalkan relasi kita, ketika kita meninggalkan harta kita, ketika kita meninggalkan hobi kita, ketika kita meninggalkan sesuatu yang kita sukai, itu tanda kutip kita secara tidak langsung sedang membayar harga kita. Tapi percayalah di Markus 10 ayat 29, orang-orang yang mau mengikut Yesus akan menerima kembali berlipat-lipat ganda, bahkan menyebut 100 kali lipat. Plus ada jaminan di hidup kekal di zaman yang akan datang. Mari jangan takut, jangan ragu ketika kita mau menjadi serupa dengan Kristus, harus ada perubahan karakter dalam hidup kita. Perubahan karakter bisa kita dapatkan ketika kita dewasa rohani. Nah, salah satu orang yang dewasa rohani adalah totalitas mengikut Tuhan Yesus. Siap mengikut Yesus sesuai dengan hati dan kemauan Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekian sharing firman Tuhan dari saya. Mari kita tutup dalam doa. Yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kami mau serupa dengan pikiran-Mu Tuhan. Karena ketika kami serupa dengan Tuhan, kami meyakini kami punya karakter Tuhan dalam hidup kami. Dan kami meyakini untuk mempunyai karakter yang kuat seperti karakter Tuhan Yesus, kami harus hidup dewasa di dalam Engkau. Dewasa rohani kami. Dan salah satu ciri dewasa rohani adalah tidak cuma menjadi penggemar-Mu Tuhan. Tidak cuma mengagumi-Mu Tuhan, tetapi kami harus mengikuti Engkau. Melakukan apa yang Engkau sukai, membenci apa yang Engkau benci Tuhan. Kami mau menyangkal diri kami mau memikul salib, mengikuti maunya Tuhan, dan kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melepaskan rasa aman kami. Kami mau melepaskan apapun ikatan kami di dunia ini Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Dan kami mau tetap fokus. Kami tidak mau mendua hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami ketika kami hidup serupa dengan Engkau, kami mau bayar harganya Tuhan. Ketika kami bayar harga, kemuliaan Tuhan ada di atas wajah kami. Keserupaan dengan Tuhan melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tegur kami kalau kami salah Tuhan. Ingatkan kami supaya kami berbalik kepada jalan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Yuan. Terima kasih Pak Didi buat firman-Nya, biar kita semua semakin semangat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, pengumuman malam hari ini, jangan lupa besok kita akan ikuti. Ya, ternyata bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai penggemar. Nah, memang kalau kita melihat manusia itu kan maunya dipaksa ya, dipaksa dengan peraturan baru jalan. Nah, yang seringkali kita lihat di dalam kekristenan itu adalah tentang hukum kasih yang Tuhan beri, ya. Artinya menggampangkan, memudahkan. Oh ya, Tuhan itu adalah kasih, ya. Oh, apa salah, kan Dia kasih, begitu. Akhirnya jadi lembek, gitu. Jadi apa-apa itu ngeluh, apa-apa susah sedikit nggak mau. Nah, saya teringat dengan satu hal yang ada di biku ya. Biku itu kan seorang yang menyebarkan agama Buddha ya. Biku. Nah, dulu waktu zaman saya kecil itu nggak semua orang bisa jadi biku.
Nah, kita lihat yang ada itu di satu stasiun televisi ITV ya. Itu bagaimana seorang biku perempuan yang saat ini sebagai pemimpin tertinggi, bagaimana dia menyerahkan hidupnya kepada dewanya untuk sesuatu yang tidak diketahui pasti. Ya. Nah, seorang biku waktu dia keluar dari semacam seminari, ya, dia itu hanya begitu saja, dia hanya membawa sekantong yang berisi piring dan alat makan, ya, gelas kosong, piring kosong, sendok. Kemudian cuma ada satu helai baju. Itu dibawa. Dan satu falsafah yang saya pelajari, ternyata dia punya begini. Kalau kamu lapar, ya, kamu nggak usah khawatir. Karena di tengah jalan nanti pasti ada orang yang terketuk hatinya untuk kasih kamu makan. Kamu juga nggak bisa memikirkan aku mesti tinggal di mana. Karena itu satu journey harus dilalui ya dalam kehidupannya seolah-olah dia dilepas. Ya kalau kita lihat di gereja GPDI ya, yang di mana itu adalah sekolah non gelar, tapi secara praktikal dia mengalami pendidikan. Jadi 1 tahun pertama dia ada di sekolah dan asrama. Kemudian tahun yang kedua dia dilepas, ya, dilepas dan tidak tahu kemana dia akhirnya. Yang jelas bahwa kalau kita lihat di GPDI, gereja Protestan di Indonesia, ya, gereja Pentakosta di Indonesia, itu kalau kita lihat sampai ke ujung daripada desa yang mungkin tidak ada manusia yang berpenghuni, di sana dia ada. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini sebenarnya bukan lagi kepentingan kita, ya seperti seorang biku ketika dia keluar dari seminari yang mereka, ya dia itu diasah di tengah-tengah setelah dia mendapatkan ilmu di sekolah, dikasih informasi, maka ada peraturan di situ yang membuat dia untuk masuk di dalam pembelajaran secara alam mereka bilang, ya. Nah, kalau gereja Pentakosta setelah dia setahun ada di ladang, ya, maka mereka dikembalikan lagi ke sekolah 1 tahun, kemudian dia langsung diterjunkan ke lapangan untuk merintis tempat-tempat yang baru. Jadi perkataan salib tadi itu memang perkataan yang harus kita cermati, ya, harus kita waspadai dalam hidup kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, ya. Jadi kalau kamu mau memikul, saya tertarik dengan kata-kata yang disampaikan tadi ya tentang kalau ada yang salah ketika disilang atau disalibkan jadi saleh, ya. Salah disalib atau disilang jadi saleh. Ya. Jadi memang sebenarnya Tuhan memberikan sesuatu yang penting dari hidup kita adalah untuk next ya, future-nya ini bagaimana kita boleh melihat bahwa kita nggak punya kepentingan apa-apa atas diri kita, ya. Makanya tadi ditutup dengan satu, kalau kita ini paling akhir dengan Tuhan ini nggak hitung-hitungan, benar-benar, maka pasti ada ada reward, ada hadiah, ada bagian yang harus kita terima daripada Tuhan, bukan dari manusia. Ya, kalau manusia mengupah itu kan terbatas dan hitungannya jelimet gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang mengupah, itu pasti keuntungannya itu besar dan kita tidak pernah bisa tahu bagaimana cara Dia memberkati dan menolong setiap kita. Jadi karena itu firman hari ini menolong setiap kita untuk kita waspada dan terus belajar bahwa satu hal yang kita tahu bahwa barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan, dia akan menjadi satu dengan Tuhan. Jadi karena itu bayar harga untuk Tuhan hari-hari ini, ya, untuk segala kenikmatan duniawi ya kita skip, ya, bukan langsung tapi ya kita belajar, ya. Nggak mungkin orang yang biasa hidupnya enak, nyaman, kemudian tiba-tiba harus kehilangan, harus ini dan itu, ya, menghilangkan bukan karena apa, tapi karena kita tahu sedang ada di dalam prosesnya Tuhan, maka kita boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Nah, biarlah hari ini kita diteguhkan oleh firman Allah
bahwa menjadi serupa dengan Kristus adalah memikul salib, ya, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan, ya, biarlah kiranya firman hari ini memberikan kepada kita kekuatan, menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Ya. Di antara banyak keinginan, hanya satu, menyenangkan akan hati Tuhan. Amin. Ya. Oke, terima kasih Kak Yuan untuk malam hari ini yang sudah bersama-sama memberi diri untuk diperlengkapi di dalam pertemuan kita. Yang lain silakan Kak Yuan, ada pengumuman? Ini ada ya, sudah ya. Ada pengumuman sedikit untuk kegiatan kita yang sudah kita kerjakan di tanggal 13 kemarin. Ada videonya yang akan diputarkan oleh Bu Maya. Bentar, ada yang keliru, bentar. Soundnya harus dimasukin nih. Belum ada ini. Di sini aja deh. Nggak apa-apa. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Ada tulisan Gereja Betania Indonesia Kelapa Gading 13 November. Oke, saya putar. Oke.
Ya, itu kegiatan kita di tanggal 13 kemarin, berbagi kasih, dan puji Tuhan dari partisipasi semua rekan-rekan semua. Kemarin kita membagikan nasi bungkus yang terkumpul 82 bungkus. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Biarlah apa semua yang kita sudah berikan, Tuhan senantiasa akan membalas semuanya. Jadi di bulan depan kita akan kembali lagi, cuman kemungkinan itu saya akan antara di tanggal 12 atau di tanggal 14, karena tanggal 13 itu bertepatan hari Minggu. Ya, jadi kemungkinan besar itu apa di hari Sabtu atau di hari Senin. Nanti berikutnya nanti kita akan informasikan kembali, karena saya lihat di tanggal 13 itu pas hari Minggu. Ya, jadi itu saja yang bisa saya laporkan untuk kegiatan kita di tanggal 13 kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan ke Iwan.